Saudara, di dunia ini ada satu kata yang ajaib, berdampak luar biasa, dan yang tidak bisa mengucapkannya, kata ahli jiwa, bisa mati lebih cepat. Karena satu kata ini kalau tidak diucapkan merusak hormon, merusak sistem kekebalan tubuh. Kata apa itu? Kata maaf. Ya, maaf ini kata yang singkat, tapi ternyata sangat sulit diucapkan. Bahkan ada orang atau negara yang berani membayar sangat mahal, bahkan jutaan US dollar, asal tidak mengucapkan yang satu ini. Ya, misalnya Belanda dan Jepang, dia berani membayar pampasan perang jutaan US dollar, ya, tapi tidak untuk mengucapkan maaf. Jadi dia mau memberikan bantuan. Betapa sulitnya untuk minta maaf, bukan? Atau Presiden Jerman butuh waktu 45 tahun untuk mewakili negaranya berkata maaf kepada komunal Yahudi karena pembantaian yang dilakukan 45 tahun yang lalu atas 6 juta orang. Butuh waktu 45 tahun baru ada perkataan maaf seorang presiden mewakili negaranya. Ini hanya contoh saja betapa sulitnya untuk berkata maaf. Padahal melalui perkataan maaf ini masalah diselesaikan. Contoh praktis dalam keluarga saja misalnya, betapa istri menunggu-nunggu suami berkata maaf dan suami berpikir saya tidak perlu minta maaf. Yang penting saya berubah, yang penting saya tidak mengulangi, yang penting saya pikir, dan saya pikir. Memang laki-laki berpikir begitu, tapi bagi wanita mendengar perkataan maaf itu sangat penting. Karena itu saya menantang saudara, kalau Anda mau bukan hanya menyelesaikan masalah sebenarnya, tapi juga saudara lebih bahagia, tidur lebih pulas, makan lebih enak, karena begitu Anda mengucapkan permintaan maaf, maka sebenarnya ada seperti beban yang terlepas, ya. Saudara hidup lebih bebas, karena itu beranikan diri untuk berkata maaf. Namun sebenarnya perkataan maaf juga tidak sesederhana berkata maaf, karena kenyataannya banyak orang menambah-nambahkan baik di depan atau di belakang kata maaf ini sehingga mengurangi efektivitasnya. Karena sebenarnya cukup hanya berkata maaf tanpa pendahuluan, tanpa penutup. Contoh, Anda berkata maafkan saya, nanti kamu juga saya maafkan. Nah, ini namanya ngajak bertengkar. Karena dia akan berkata, saya nggak perlu dimaafin, yang salah itu kamu. Ya, jangan juga berkata, maaf ya, gitu aja marah. Wah, ini namanya malah meledek gitu ya. Berkatalah maaf, selesai ya, dan tidak ada penutup, nggak ada pendahuluan. Ya, seandainya saya salah, maafkan saya. Seandainya kamu itu yang salah, wah berantem lagi. Ya, cukup katakan saja maaf. Atau mungkin boleh ditambah sedikit, maaf, saya salah. Perkataan yang mungkin sederhana sepertinya, tetapi membutuhkan keberanian untuk mengucapkannya, membutuhkan jiwa yang besar, kerendahan hati untuk mengucapkannya. Banyak orang mau memaafkan, tapi kenapa masalah nggak selesai? Karena tidak ada yang minta maaf. Suami mau memaafkan, istri mau memaafkan, tapi masalah nggak selesai karena nggak ada yang minta maaf. Anak mau memaafkan, orang tua mau memaafkan, tapi masalah tidak selesai karena tidak ada yang minta maaf. Satu kata ajaib, satu kata luar biasa, satu kata yang berdampak, namun sangat sulit untuk diucapkan. Karena itu saya menantang kerendahan hati saudara. Ucapkanlah. Kalau Anda memang mau menyelesaikan masalah, mungkin Anda hanya salah sedikit, orang lain salah lebih banyak. Selesaikan masalah Anda, ya. Katakan saja maaf, karena itu awal pemulihan yang luar biasa. Waktu Anda bersalah sedikit, orang lain salah lebih banyak, Anda berkata maaf, maka sesungguhnya di hati kecil orang itu ada perkataan, sebenarnya saya salah juga. Dan itu adalah langkah awal pemulihan hubungan yang luar biasa. Salam dahsyat, luar biasa.